Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Asar rahimakumullah. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari satu kejadian di masa Rasulullah SAW, yang kejadian itu menyebabkan atau menjadi sabab yang dikenal dengan sabab nuzul atau asbab nuzul dari ayat-ayat di surat Al-Munafiqun, yang ayat satunya kita baca tadi. Disebutkan oleh Zaid bin Arqam bahwa dia pernah ikut dalam satu peperangan. Kuntu fi ghazatin. Di dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari, Zaid ini bercerita, saya ikut perang bersama Nabi. Di dalam peperangan itu fasami'tu Abdullah bin Ubay yaqul. Jadi saya mendengar Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik. Dia berkata, dia menghasut orang lain, orang-orang munafik atau orang-orang yang lemah imannya. Katanya, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu min hawli. Jadi katanya, kalian jangan sampai bantu, berinfak, menolong orang-orang yang di sekeliling Nabi. Jadi orang-orang yang setia pada Nabi. Dia kan kerjanya merusak jamaah kaum muslimin. Dalam perang itu disuruh orang agar tidak loyal kepada Nabi melalui menghentikan bantuan pada sahabat-sahabat dekat. Jadi kalian kalau terdesak mereka dalam satu perang, biarin aja. Atau mereka butuh apa, jangan bantu. Hatta yanfaddu min hauli, sampai mereka menjauh dari Muhammad itu. Jadi kalau mereka tidak berhasil melawan Nabi secara langsung, dia akan merobohkan, meruntuhkan orang-orang kuat di sekitarnya. Wala in raja'na la yukhrijanna al-a'izzu minha al-azal. Nanti kalau kita sudah kembali ke Madinah, itu orang-orang mulia, maksudnya kita-kita ini katanya kan,
mereka maksudnya itu akan usir itu orang-orang hina itu. Mereka kan pendatang di Madinah. Nah, kita usir aja nanti. Jadi dihasutlah sedemikian rupa orang-orang yang munafik atau orang-orang yang lemah imannya itu agar tidak membantu kebaikan. Jadi ada kalanya kita dibisiki, diajak-ajak untuk tidak peduli pada kebenaran. Jadi setelah mendengar perkataan ini, fakultu li'ammi au li'umar. Kemudian Zaid ini menceritakan kepada pamannya atau kepada Umar, fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian melapor pada Nabi. Jadi ada yang menghasut namanya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Nah, di sini inti pelajaran singkat kita, mendengar ada berita yang tidak baik ini, yang negatif ini, fada'ani Rasulullah SAW. Nabi kemudian panggil aku, kata Zaid, tanya. Fahaddastu, kemudian saya ceritakan kejadiannya. Jadi kalau seorang mukmin mendapatkan informasi yang cenderung negatif atau sulit untuk diterima segala macam, jangan langsung bertindak. Sunnah Nabi mengajarkan clearkan dulu itu. Jangan kemudian mengiyakan, menyimpulkan, bertindak atas kesimpulan yang tidak jelas itu. Tidak sedikit sekarang kita bermasalah dalam hidup ini karena meninggalkan sunnah ini. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kata Nabi begitu. Kalau ada berita yang cenderung membuat kamu nanti sulit untuk berlaku baik atas berita itu, kemudian klarifikasi. Jadi Nabi mendapat laporan dari Umar, Nabi kemudian panggil, kamu dapat dari siapa? Dari Zaid. Nah, Zaid ke sini. Jadi Nabi tidak mencukupkan saja, saya kan terima dari Umar. Umar itu kan sahabat yang bisa dipercaya. Umar mungkin tidak berbohong, tapi bisa saja dia dibohongi oleh orang lain. Nah, seketat itu agama kita mengajarkan memilah. Sekarang orang mudah saja percaya pada berita di WA yang dia tidak tahu persis siapa orangnya, apalagi kualitas dirinya. Jadi ini yang disebutkan. Kemudian baru Nabi fa arsala ila Abdullah bin Ubay. Kemudian Nabi baru panggil itu Abdullah bin Ubay. Nah, jadi karena waktu kita yang terbatas, sampai situ aja pelajarannya bagi kita. Yang di sini diajarkan kita oleh hadis ini bahwa kita sangat terbuka selalu untuk dibisiki yang tidak benar oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi kita. Dan ketika kita mendapatkan informasi, berita dan lain sebagainya yang tidak baik, sunnah Nabi menyebutkan begitu, cepat itu cari kebenaran. Kalau dalam surat Hujurat disebutkan antusibu, agar kamu nanti tidak bertindak disebabkan kebodohanmu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, dan itu nanti membuat kamu menyesal karena sudah langsung menyimpulkan dan bertindak berdasarkan berita yang tidak jelas itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.